Kamu menteri yang suka berhalusinasi. Bukan kamu menyalahkan, mengatakan negara luar belajar dengan Indonesia bagaimana nak menanam padi. Malaysia hadapi krisis beras, minta belajar dengan Indonesia. Sejak saya lahir pada menteri Indonesia yang bercakap tadi, saya tak pernah tengok lagi krisis beras di Malaysia. Tapi sekarang Indonesia yang kita konon-kononnya rasa Indonesia ke belakang berbanding kita dalam sudut pembangunan teknologi lain-lain. Itu silap jangka. Tapi Indonesia sudah mengeluarkan satu klon, nama dia HMS 70D. Bukan 75 hari, 70 hari. Tapi hasil yang dicapai 3 kali ganda daripada pengeluaran padi biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Tio Pambudi kembali hadir ke ruang dengar Anda semuanya di Lensa Waktu. Banyak yang beredar di media sosial pernyataan warga Malaysia yang sangat tidak enak di pendengaran kita ya, karena pernyataan beliau pakcik-pakcik yang sebenarnya tidak layak untuk diungkapkan. Mereka juga seharusnya menyadari bahwasanya suasana geopolitik dan ekonomi pun sudah berubah, berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Dan Indonesia dengan kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto sudah banyak melakukan gebrakan. Nah, Pak C ini tidak terima dikatakan negaranya krisis beras. Bahkan ya memberikan pernyataan yang tidak nyaman dan tidak etis kepada Menteri Pertanian Indonesia, Amran Sulaiman. Kamu menteri yang suka berhalusinasi. Bukan kamu menyalahkan, mengatakan negara luar belajar dengan Indonesia bagaimana nak menanam padi. Yang aku tengok, orang Indonesia balik sana bawa Milo dari Malaysia. Malaysia hadapi krisis beras, minta belajar dengan Indonesia. Sejak saya lahir pada menteri Indonesia yang bercakap tadi, saya tak pernah tengok lagi krisis beras di Malaysia. Malaysia tidak menerima pernyataan menteri mereka sendiri, yakni Menteri Keterjanggan dan Ketersediaan Makanan Muhammad Sabu. Dalam kunjungan dengan Menteri Pertanian Indonesia, Amran Sulaiman meminta pertukaran industri pertanian karena Indonesia dirasa lebih maju dari Malaysia dan keinginannya untuk impor beras dari Indonesia. Di Malaysia mengalami krisis stok bahan pangan khususnya beras. Tapi sekarang Indonesia yang kita konon-kononnya rasa Indonesia ke belakang berbanding kita dalam sudut pembangunan teknologi lain-lain. Itu silap jangka. Tapi Indonesia sudah mengeluarkan satu klon, nama dia HMS 70D. Bukan 75 hari, 70 hari. Tapi hasil yang dicapai 3 kali ganda daripada pengeluaran padi biasa. Itu semua kita ketinggalan dari Indonesia, Thailand, Vietnam. Kita lihat krisis beras. Bekalan pengeluaran beras negara patutnya 70% berbanding dengan 30% import. Yang terkini saya diberitahu hanya sudah sampai 60% saja. There's a shortage of 10%. Sementara Malaysia hanya mampu memenuhi kebutuhan beras warganya rata-rata 2/3 dari kebutuhan dalam negeri. Itu disebabkan faktor tekanan lahan pertanian yang terus menyempit hingga produktivitas beras terus menurun dari tahun 2018. Faktanya, 5 tahun terakhir Malaysia kehilangan 50.000 hektar lahan sawah karena alih fungsi lahan pertanian menjadi penggunaan lahan yang lainnya. Akibatnya, rasio swasembada beras Malaysia terus menurun dari 63% 2010 menjadi hanya 56,2% pada tahun 2023. Karena hal tersebut, Parlemen Malaysia meminta agar mereka belajar ke Indonesia karena negara yang berhasil memenuhi kebutuhan pangan lebih dari 10 tahun terakhir. Harga santan di Terengganu kini dilaporkan naik sehingga RM20 sekilogram. Peniaga mendakwa puncanya disebabkan oleh kekurangan bekalan kelapa import. Di Pasar Cabang 3 Kuala Terengganu,
Kata peniaga, harga santan segar dinaikkan sejak minggu lalu. Sebelum ini, santan dijual dengan harga kira-kira RM15 sekilogram, tetapi oleh kerana harga kelapa naik, mereka terpaksa menaikkan harga santan segar kepada RM20 sekilogram. Ketiadaan stok kelapa juga memaksa peniaga menutup perniagaan mereka. Bekalan sekarang ni memang tak ada lah. Kita 100% mengharapkan bekalan daripada Indonesia. Bukan hanya beras, Malaysia juga kesulitan untuk distribusi kelapa di pedagang. Banyak pedagang yang mengeluhkan kondisi saat ini kelapa menjadi langka, sehingga mereka pun terpaksa ada yang menutup kedainya untuk tidak berjualan lagi karena memang tidak ada pengiriman barang. Ini dimaklumi karena memang sebagian besar kelapa Malaysia tergantung dari Indonesia. Antara Indonesia mewajibkan pelabur asing membeli 70% barangan tempatan oleh pelabur asing dan pemenang asing untuk tender projek kerajaan ataupun swasta. Saya mencanangkan 50% barangan tempatan mesti diperolehi daripada IKS tempatan demi melindungi peniaga tempatan. 30 tahun akan datang, Malaysia adalah bentuk macam mana? Malaysia bentuk macam mana? Dulu kita wawasan 20, saya semasa di sekolah rendah dimomokkan, diberikan pengharapan bahawasanya wawasan 20 begini caranya. Ada kereta api atas udara, ada penambahan dari segi pusat-pusat teknologi. Dan Alhamdulillah, walaupun tidak capai sepenuhnya, tetapi kita berada di pertengahan. Itu sebabnya Tuan Yang Bertua, saya minta sangat supaya kita betul-betul serius untuk melihat perancangan 30 tahun ke hadapan. Demikian yang terjadi antara warga Malaysia dengan parlemen di Malaysia sana. Masyarakat Malaysia terbiasa dengan kondisi yang aman-aman saja, sehingga mungkin mereka tidak tahu hal yang sebenarnya terjadi. Padahal di parlemen mereka, para wakil-wakil rakyat kalau di Indonesia ya, itu gundah gulana dengan keadaan negeri mereka. Dan semoga ini bisa memicu semangat lagi untuk kemajuan negara Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Nah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bagikan komentar Anda di kolom komentar yang telah tersedia di bawah ini, dan tolong dikoreksi apabila ada salah kata dan pengucapan dari saya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa bagikan video ini jika bermanfaat buat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.